Assalamualaikum my lovely students and good morning. I hope you are in a good condition, stay at home and stay safe, okay? Nah, today we are going to focus our lessons last week about conditional sentences. Jadi kita hari ini fokus membahas materi conditional sentences atau kalimat pengandaian yang di minggu lalu. So, before I give you some exercise, jadi sebelum Miss kasih beberapa latihan, let's discuss and focus about conditional sentence. Mari kita sama-sama memahami benar bagaimana cara pembuatan conditional sentences itu sendiri biar kalian paham. Oke ya. Nah, basically conditional sentences is imaginary sentences. Jadi pada dasarnya conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian, berandai-andai, jika saya bla bla bla, saya akan bla bla bla. Itu dia conditional sentence. Nah, and actually conditional sentences are divided into three. Jadi conditional sentences itu kalimat pengandaiannya terbagi tiga. Ada type 1, ada type 2, ada type 3. Oke. Why make it different? Bagaimana membuat mereka berbeda? Oke, let's check it out. Nah, conditional type 1, pengandaian tipe pertama actually is very easy and simple. Why? Kenapa? Pada dasarnya itu pengandaian tipe pertama mudah dipahami karena dia menggunakan rumus present semua. Dan pengandaian tipe pertama ini pasti terjadi 100% kemungkinan terjadi. Nah, rumusnya ada subject, ada will, ada verb 1. Seperti Miss bilang tadi, dia menggunakan verb 1 semuanya, plus object, plus if, plus subject, plus verb 1, plus object. Nah, example, Bakti will go to Bali if he has much money. Jadi si Bakti itu akan pergi ke Bali jika dia punya uang. Nah, imaginary sentence-nya itu dia kemungkinannya besar terjadi. Pengandaiannya itu besar sekali terjadi. Kenapa? Kalau dia punya uang banyak, dia akan pergi ke Bali. Bagaimana cara dia mendapatkan uang banyak ya? Working hard, bekerja keras. Otomatis suatu saat nanti dia akan pergi ke Bali. Nah, udah paham ya? Conditional type 1, dia itu kemungkinannya 100% happen, 100% terjadi. Nah, second example, Cindy will come to Randy's birthday if her friend invites her. Jadi si Cindy itu akan datang ke acara ulang tahunnya si Randy jika temannya sendiri mengundangnya, dan otomatis 100% ini si Cindy datang karena pasti teman-temannya bakal mengundang dia. Makanya di dalam conditional type 1 ini pasti sure terjadi 100%. Pengandaian yang akan terjadi. Udah paham ya? Conditional type 1, pengandaian yang akan terjadi 100%. Oke, dan dia menggunakan semuanya verb 1. Oke. Understand? Oke, let's check it out the conditional type 2. Nah, berbeda dengan conditional type 1, kalau dia type 1 pasti terjadi 100%. Tapi conditional type 2 dia bisa 50% terjadi. Karena dia ada hambatan. Jika dia telah bla bla bla, dia akan telah bla bla bla. Jadi ada kemungkinan yang dia tidak mungkin terjadi. Contohnya, ada si Yusuf would go holiday to Brazil if he had much money. Si Yusuf itu akan telah pergi berlibur ke Brazil jika dia telah memiliki uang banyak. Jadi di sini kemungkinannya 50%. Karena apa? Karena dia kemungkinan yang di masa lalu, kalau dulu aku ya punya uang, oke, pasti aku pergi liburan ke Bali. Sekarang uangnya tuh kurang, makanya kemungkinannya itu kecil. Jadi 50% bakal terjadi. Jadi dia ini pengandaian yang udah beberapa bulan yang lalu. Jadi misalnya si Yusuf ini menang lotre gitu kan. Jadi dia itu dulunya itu pinginnya ke Brazil, tetapi uangnya dipakai untuk misalnya go traveling atau ngedate seperti itu. Jadi pengandaiannya itu dulu, kalau aku dulu punya uang, aku tuh pasti dulunya pergi ke Brazil gitu. Dia pengandaian yang di masa lalu. Makanya kita belum tahu pasti itu terjadi atau tidak. Makanya Miss bilang 50% happens, 50% kemungkinan terjadi. Oke. Nah, rumusnya itu dia pakai would. Jadi subject would verb 1. Dia walaupun would, dia harus pakai verb 1. Jadi yang menandakan dia simple past tense itu would-nya. Would itu kan verb 1-nya will, ya kan? Verb 2-nya would. Jadi akan, telah gitu. Telah akan. Oke ya. Jadi subject would plus verb 1 plus object. Ditambah lagi if, subject plus verb 2 plus object. Jadi dia berbeda.
jauh berbeda dengan conditional type 1. Kalau type 1 itu dia semua pakai simple present, tapi kalau conditional type 2 namanya dua type 2, jadi dia menggunakan simple past tense. Oke. The next example, Nazira would get the first rank if he studied hard. Si Nazira itu akan telah mendapatkan ranking pertama jika dia telah belajar keras. Jadi dia pengandaian di masa lalu. Kalaulah si Nazira itu dulunya itu belajar keras, pasti dia dulu juara 1. Nah sekarang juara berapa? Juara 20 mungkin. Jadi dia kemungkinan pengandaian yang dulu. Kalaulah aku dulu belajar pasti aku bisa juara. Nah jadi seperti conditional type 2 itu dia seperti kekecewaan, makanya dituang ke dalam kondisional kalimat pengandaian. Jika dulu aku seperti ini, aku akan dulunya juga seperti ini, seperti itu. Jadi bisa mungkin terjadi, tetapi 50%, 50%. Oke, beda ya. Kalau di conditional type 1 pengandaian yang akan terjadi, di conditional type 2 yang tidak terjadi, pengandaian aja. Oke. Nah, udah understand, udah paham ya bedanya. Nah sekarang kita masuk ke conditional type 3. Berbeda sekali. Kalau di type 1 kondisi di mana sesuatu itu bisa terjadi. Conditional type 2 kemungkinan terjadi, tetapi di conditional type 3 sama sekali tidak akan terjadi, tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena dia pengandaiannya yang udah dulu dan tidak mungkin terjadi. Oke, udah paham ya? Patternnya, rumusnya adalah subject plus would have plus verb 3 plus object, and then if plus subject plus had plus verb 3 plus object. Nah karena sudah dulu udah lama, bertahun-tahun lamanya, makanya dia menggunakan rumusnya would have verb 3. Verb 3 itu kejadian di masa lalu yang tidak akan terulang lagi di masa yang sekarang ini. Oke ya, sekali lagi Miss bilang biar kalian ingat, direkam in your brain. Jadi conditional type 1 pengandaian yang bisa terjadi 100%, karena pengandaian yang sekarang. Oke. Conditional type 2 pengandaian di masa lalu yang tidak terjadi, tidak bisa, berarti kemungkinannya tipis ya. Tetapi di conditional type 3 sama sekali tidak mungkin akan pernah terjadi. Udah paham ya? Jadi misalnya example, Ashraf would have bought Lamborghini if he had won the lottery. Jadi si Ashraf itu akan telah membeli mobil Lamborghini jika dia telah memenangkan lotre. Pada kenyataannya dia tidak memenangkan lotre dan dia tidak membeli Lamborghini. Nah seperti conditional type 3 itu kayak halusinasi. Jadi pada dasarnya yang kita pelajari di sekolah adalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita memiliki teman yang suka berhalusinasi, berarti dia apa? Conditional type 1, type 2 atau type 3? Ya. Kalau memiliki teman atau kitanya sendiri suka berhalusinasi, berarti kita adalah mengaplikasikan conditional type 3. Udah paham ya? Jadi kalian sering berhalusinasi, berarti kalian mengaplikasikan conditional type 3. Oke, berarti udah paham ya, kalau sering berhalusinasi berarti kalian udah paham lah conditional type 3. Oke. Nah, the second example, Pania would have passed the exam if he had studied hard. Oke, jadi si Pania itu akan telah lulus ujian jika dia belajar keras. Pada dasarnya si Pania itu nggak belajar, makanya dia nggak lulus ujian. Nah itu dia. Jadi pengandaian dia gini, kalau lah dulu ya si Pania itu belajar, pasti dia lulus, seperti itu. Pada kenyataannya dia enggak lulus karena dia tidak belajar. Udah paham ya, berhalusinasi. Jadi misalnya gini, si Fania ini udah tamat nih dari SMA Brigjen Katamso, ya kan? Dia enggak lulus tuh masuk penerbangan, ya kan? Jadi dia itu berhalu, jikalau saya itu belajar keras dulu di kelas 12 IPA 1, ya kan? Pastilah saya lulus di penerbangan. Nah seperti itu. Jadi conditional type 3 sama sekali tidak akan terjadi. Udah understand? Okay, if you have any questions, you may chat me or contact me further about conditional sentence. Jadi sekali lagi, conditional sentences itu adalah kalimat pengandaian yang terdiri dari 3 tipe. Tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga. Okay. Thanks for your attention, and then I always remember that the end of education is character. Jadi pendidikan yang terakhir itu adalah karakter. Oke, sebagaimana kamu pintarnya, but it depends on your character. Oke ya, thanks for today. Good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.